Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Blora TV di mana saja berada, rasa gema Hari Guru Nasional yang ke-31 masih menggema. Seperti kita tahu bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kadangkala kita akan sedikit terenyuh bagaimana perjuangan seseorang tenaga pendidik yang diawali dari honorer, PTT, pegawai tidak tetap, GTT, guru tidak tetap, itu agak menyesakkan dada. Hanya barangkali mungkin semangat atau memang jiwa sebagai pendidik tidak bisa untuk ditinggalkan, akhirnya mengalahkan semuanya, sehingga tetap seseorang akan konsisten menjadi tenaga pendidik meski awal perjuangan itu harus berdarah-darah, harus mengorbankan keluarga, mengorbankan banyak hal. Telah hadir di studio Bu Melan, salah satu guru SDN 2 Kundan, Bu ya. Bu Melan, selamat pagi menjelang siang, bahkan menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Melan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Ini di momen peringatan Hari Guru Nasional yang ke-31 yang kemarin tentu juga di tingkat kabupaten ada digelar upacara di tingkat kabupaten di alun-alun, dan saya yakin di tiap-tiap sekolah juga digelar upacara juga peringatan Hari Guru Nasional. Agak sedikit ini mengungkit bahwa perjuangan guru ini memang luar biasa. Saya atau mungkin seluruh kru Blora TV ini bisa kayak gini tentu dulu diawali dari perhatian, pengajaran dari Ibu Guru. Selamat Hari Guru Nasional untuk Bu Melan dan seluruh guru yang ada di Kabupaten Blora ya, mulai PAUD, TK, SD, SMP, bahkan SLTA, SMK, bahkan sampai di perguruan tinggi. Ini sungguh luar biasa. Bu Melan, saya dengar Bu Melan salah satu guru kelas di SDN 2 Kundan mengajar kelas berapa Ibu? Kelas 4. Kelas 4 ya. Muridnya berapa satu kelas? Satu kelas muridnya itu ada 14 anak. 14 anak Iya. ya Bu. Ini termasuk kelas kurus ya Bu? Nek kelas Iya. ya, kelas kurus. Ibu, barangkali sekedar ini kilas balik, boleh dijelaskan Ibu itu sebelum menjadi guru ASN ini ada P3K, ada yang PNS, gitu. Sempat menjalani mengabdi itu berapa tahun Ibu? 7 tahun. 7 tahun. Saya mengabdi 7 tahun. Sejak tahun 2018. 2018. Sekarang 2025 berarti waktu yang tidak sedikit, rentan waktu ini yang cukup lama bagi seorang tenaga pendidik, artinya sebagai tenaga honorer begitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Ibu, dulu yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi seorang tenaga pendidik, guru. Monggo, mungkin bisa dijelaskan Ibu. Awalnya itu kan memang tidak ada tujuan untuk mengarah ke menjadi tenaga pendidik. Iya. Nah, karena itu kan lulus SMK itu hanya ingin bekerja dan mencari uang. Iya. Nah, terus Bapak kan pernah bilang, masa iyo anak Bapak 3 kok nanti pegawai. Kan Bapak pernah bilang seperti itu. Terus akhirnya itu saya memutuskan untuk kuliah di UT. UT. Iya. Iya. Terus 1 tahun saya
apa namanya itu setelah berhenti sekolah saya menunggu 1 tahun. Setelah 1 tahun itu saya baru mendaftar di UT itu tadi. Untuk kuliah itu ya, untuk Bu, kuliah. ya. Nah, terus di 2018 akhir itu saya ditawari sama teman Bapak. Itu kan di Kunden 2 mau nggak misalkan ngabdi jadi guru bantu untuk sementara kan gitu. Awalnya saya itu menolak, soalnya kan namanya apa namanya itu anak kan inginnya kan bekerja mencari uang untuk membantu orang tua kan seperti itu. Terus kata Bapak, enggak apa-apa dicoba dulu aja buat pengalaman. Soalnya kan kalau kamu tidak mencari pengalaman itu kan kamu mungkin nggak bisa kan gitu sama Bapak. Terus akhirnya saya coba dulu itu tadi, terus saya masuk sebelumnya kan mempersiapkan persyaratan itu tadi untuk masuk di Kunden 2 itu tadi. Setelah itu saya apa namanya itu masuk di Kunden 2 itu tadi, alhamdulillah temannya itu sangat welcome dan menerima baik saya di situ dan sampai sekarang sampai saya lulus kuliah juga masih tetap di situ. Jadinya itu saya bertahan karena dukungan dari orang tua, dukungan suami, jadinya sampai saya bisa menjadi sekarang. Sungguh luar biasa. Di tahun berapa Ibu tadi? Di 2018 akhir. Ya. Pemirsa, kadangkala inilah hikmah bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur. Seperti Bu Melan ini, dulu SMK PGRI ya Bu? Ya, SMK PGRI begitu lulus tidak ada cita-cita untuk menjadi tenaga pendidik atau guru, karena menjadi sebuah keniscayaan. 3 bersaudara pengennya sekolah, setelah itu bekerja mencari uang untuk membantu orang tua. Tapi luar biasa, Bapak Bu Melan ini profesinya apa? Seorang penjahit. Penjahit. Justru memberi dorongan kepada anaknya, udah dicoba dulu. Saya yakin bapaknya Bu Melan waktu itu pasti cari informasi ke sana kemari untuk mencarikan tempat Bu Melan. Akhirnya Bu Melan menuruti kehendak dari orang tua, dan memang juga tujuan seorang anak karena harus menurut sama nasihat orang tua ini sungguh-sungguh luar biasa, sehingga Bu Melan ini akhirnya menjadi tenaga honorer di SDN 2 Kunden Bu ya. Waktu itu mengajar kelas berapa Bu? Pertama kali. Awalnya pertama ngabdi masuk itu belum sama sekali. Soalnya, belum sama sekali. Iya, belum sama sekali. Terus dipercayakan untuk megang jadi guru mapel untuk sementara. Pada saat itu kan gurunya sudah full semua. Terus misalkan kamu menjadi guru mapel gimana? Iya, enggak apa-apa. Hitung-hitung saya sambil belajar mengajar sama anak-anak itu tadi. Terus setelah itu kan posisi saya ngabdi itu masih kuliah. Nah, jadi saya kuliah di hari Minggu dan setiap harinya saya mengajar anak-anak di sekolah. Mapel ya. Mapel apa itu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti kalau mapel bahasa Inggris itu yang mengajarnya kelas 1 sampai kelas 6? Iya. Nah, gitu ya. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Semangat yang awalnya tidak mempunyai cita-cita jadi guru, akhirnya karena memang sudah suratan takdir diawali dengan menjadi tenaga honorer di SDN 2 Kunden. Awalnya semua penuh, akhirnya panjenengan ditawari untuk mapel bahasa Inggris. Dan saya tentu karena ini kalau tidak didasari keinginan yang kuat, saya harus bisa ngajar mata pelajaran bahasa Inggris. Saya yakin dengan cara jenengan pasti juga belajar, membaca ke sana kemari, browsing ke sana kemari, akhirnya hal itu dijalani. Waktu masuk di SDN 2 Kunden, tadi satu hal yang mengembirakan, semua yang tenaga pendidik di sana welcome. Waktu itu
sempat enggak Bu Melan ada pembicaraan ya nggak apa-apa bantu di sini cuma honornya segini atau gimana? Ini di persoalan honor Ibu. Iya, awalnya kan awal pertama masuk di sana kan sudah dibilangin Mbak, kalau jenengan masuk di sini mohon maaf kita tidak bisa memberi kan gitu. Terus saya bilang iya enggak apa-apa, soalnya kan itu saya di sini juga sambil belajar untuk mengajari anak-anak saya gitu. Soalnya kan saya juga masih kuliah, jadinya itu awal pertama terjun langsung ngajar langsung ke sekolah gitu. Mata pelajaran bahasa Inggris. Panjenengan kuliah ambil jurusan PGSD. Wah. Ini kan sekali lagi ini hanya sanubari panggilan hati. Kuliahnya di PGSD, ngajarnya di mata pelajaran bahasa Inggris. Kalau memang ini tidak ada kekuatan dorongan dari, saya pikir nyuwun sewu pasti jenengan akan berontak. Yeah. Di bulan berapa tahun keberapa jenengan sudah mulai pegang mapel? Di 2020. Berarti 2 tahun. Masuk kan 2018 tidak menjadi guru kelas, tidak menjadi guru mapel, akhirnya di 2021 atau 2020? 20 mulai pegang kelas. Iya. Ibu kalau boleh tahu ini semangat panjenengan yang begitu sudah gilik mendapat honor berapa Ibu? Ya mungkin tidak seberapa tapi tidak seberapa. Iya. Mungkin 100, 200, 300, 400 atau di bawah 200 kalau boleh. Mungkin di bawah 300-an itu. Oke, di bawah 300. Waktu itu Ibu sudah keluarga dan sudah mempunyai putra di tahun itu? Awalnya baru satu. Satu di tahun? 2020. Oke. Suami Ibu bekerja? Suami saya bekerja sebagai swasta. Terus panjenengan tinggal masih dengan Bapak? Iya, masih sama dengan orang tua. Oke. Pemirsa, dengan honor di bawah 300, Bu Melan mulai menapaki profesinya sebagai tenaga pendidik. Tentu sementara sudah keluarga, sudah kagungan putra 1, sementara rumah juga masih kumpul dengan orang tua. Maaf Ibu Melan, tinggal di mana Bu? Di Nglawian. Nglawian itu kalau kelurahannya ikut Karangjati ya. Berapa kilo itu perkiraan? Kira-kira aja 2, 3, 4? Mungkin sekitaran 3 atau 4 kilo. 3-4 kilo ya. Ibu kalau mengajar ke sekolah naik sepeda ondal atau sepeda motor atau apa? Naik sepeda motor. Sepeda motor ya. Bayangkan dengan honor yang sebegitu, tapi semangat yang begitu, makantar-kantar dengan jarak dari rumah sampai ke sekolah itu kan 3-4 kilo barangkali untuk bensin itu aja juga nyuwun sewu itu akan pas-pasan bagi seorang Bu Melan. Tapi sekali lagi mungkin tidak ada cita-cita dan mungkin tapi kehendaknya memang sebagai tenaga pendidik. Toh saat ini Bu Melan ini statusnya kan sudah P3K, kemudian mengajar di kelas 4 SDN 2 Kunden. Ini kan kita takdir Bu, boleh manusia berusaha apapun, punya cita-cita apapun. Dengan honor segitu itu, sempat nggak Bu terbersit, saya tak coba-coba mencari pekerjaan lain atau apa? Barangkali bisa diungkapkan Ibu. Ada 1 tahun, pada 1 tahun awal ngabdi, dengan honor yang tidak seberapa itu tadi, ingin mengundurkan diri dari sana. Soalnya itu kan banyak celatahan orang yang di luar sana. Masa iya gaji segitu, apa kamu betah dengan posisimu saat ini kan gitu. Waktu itu baru terbersit tapi terbersit mau saya mau mengundurkan diri, tapi kan masih di angan-angannya. Iya. Tentu nyuwun sewu dengan sudah kagungan putra 1, sementara
jarak dari rumah segitu, dan waktu pasti yang namanya mengajar di sekolah itu masuk jam 7, pulang kan tentu paling cepat jam 12 gitu. Terus apa yang membuat Ibu yang sempat terbersit untuk mencari profesi lain, tenaga lain, sehingga masih bertahan, Bu? Barangkali Bu Melan bisa diceritakan, Bu Melan? Mungkin dari dorongan orang tua, terutama orang tua, terus suami juga. Itu yang banyak cerewet itu, terutama suami. Suami ya. Iya. Cerewetnya kayak apa, Bu? Barangkali bisa sedikit Saya gitu. kan banyak mengeluh sama suami saya kan. Suami saya selalu bilang, kamu nek misalkan mau nyerah dan nggak mau kamu lanjutin, nanti nek suatu saat entah kedepannya atau bagaimananya itu kan kalau ada kesempatan kan nanti kamu bisa ikut, dan jangan sampai gelo, misalnya gitu kan. Jangan sampai gelo nanti nek sudah terlanjur tidak bisa itu tadi. Jadinya pokoknya tuh kamu harus bertahan, kamu harus sabar. Soalnya kalau kamu sabar pasti nanti ada tujuannya itu tadi. Gitu. Subhanallah. Suami memberi dorongan dari Bapak, Ibu Melan? Ada ya. Bapak, iya. Waktu itu nasihatnya kayak apa? Bapak selalu bilang pokoknya itu kudu sabar dulu. Soalnya wong sabar ini mesti tetap ada itu bakal ngundah istilahnya gitu. Inna woha maksobiri. Ya. Allah itu selalu bersama dengan orang yang sabar. Allah pasti akan memberi sesuatu kepada orang yang sabar. Artinya memang filosofi hidup orang nandur pasti ngunduh. Nandur kesabaran sekarang berbuah. Akhirnya Bu Melan benar-benar menjadi abdi negara, status tenaga P3K, dan kalau nggak salah kemarin itu dilantik juga, ikut pelantikan di alun-alun ya Bu ya. Itu masih ingat tanggal berapa, bulan apa Bu? Tanggal 17 Oktober ya. 17 Oktober itu kan tentu satu hal yang perlu disyukuri, karena kalau melihat lulus sampai kuliah, masuk tenaga honorer dengan honor yang maaf pemirsa sangat minim sekali. Dorongan suami sempat mau mengundurkan diri, ya tentu kan pengen membahagiakan keluarga, baik orang tua maupun keluarga sendiri. Toh Bu Melan kan sudah punya keluarga sendiri. Terus waktu itu akhirnya Bu Melan bertahan, yang sempat itu. Apa Bu Melan? Kira-kira pengalaman yang sempat mungkin agak membuat kendor, misalnya ya sempat aras-aras lagi, sempat yang namanya manusia kan pasti mulak-malik ya Bu ya. Oke, suami mendorong, orang tua mendorong. Kadang-kala suara dari luar itu agak membuat kita itu gampang atau apa. Sempat nggak Bu muncul perasaan-perasaan yang kayak gitu? Ada ya. Pertama itu kalau pas ada untuk pembukaan tes P3K, itu teman-teman bisa ikut, kecuali saya nggak bisa ikut. Saya pengaruh di Dapodik itu kan masuk. Baik, ini saya ingin merunut. Karena untuk menjadi tenaga P3K ya, pegawai P3K, itu kan ada persyaratan, salah satunya masuk ke Dapodik. Ya, gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu Melan perjuangannya panjenengan hingga akhirnya bisa masuk ke Dapodik itu, mungkin jenengan sudah mulai ngurus kapan, sampai berapa tahun, kegagalannya kayak apa, terus kegigihannya kayak apa sehingga masuk Dapodik. Monggo Bu Melan bisa diceritakan. Dulu awal saya wisuda itu di Oktober 2022. S1 jurusan PGSD di UT 2022 wisuda. Wisuda, ya. Oke. Terus setelah wisuda kan teman-teman, ayo kita ngajukan Dapodik. Teman-teman sesama kuliah? Iya. Tidak teman-teman di SDN? Enggak. Teman-teman di sesama kuliah itu tadi. Ayo kita mengajukan Dapodik, mumpung ini ijazah kan sudah keluar, gitu. Ada 6 orang, termasuk saya. Ini alumni UT semua ya Bu ya? Oke, ya. Terus begitu yang 4 masuk, 2 belum. 2 belum termasuk Bu Melan? Saya, iya. Ya.
Waktu itu perasaan Bu Melan kayak apa? Begitu 6 orang daftar ke Dapodik, terus Ibu termasuk 2 orang diantaranya tidak termasuk. Ya mungkin pikiran saya tuh cuma satu, Pak. Takut kalau misalkan ada yang masuk di Kunden 2 kan mungkin saya tergeser. Oh, nah gitu. Soalnya iya. kan belum masuk Dapodik juga. Iya. Nah terus awalnya itu 4 itu tadi sudah masuk, tinggal 2 sama saya itu. Nah yang 1 sudah di ACC, tinggal saya yang belum. Berarti satu-satunya teman seperjuangan, gitu ya Bu Iya, ya? Yang masih tertinggal Bu Melan. Iya, Terus sama saya. apa yang dilakukan Bu Melan begitu tinggal 1 ini? Saya kan mencari informasi, maksudnya kenapa kok belum bisa masuk Dapodik. Mencari informasinya kemana? Ke teman saya. Oh, ke teman. Iya, Karena nyuwun sewu pasti ada grup WA sesama alumni kan. iya. Ya. Nah, terus apa namanya itu, kenapa nggak bisa masuk kan gitu? Apa persyaratannya kurang apa tidak? Apa belum kan gitu? Yeah. Saya bilang kan ini persyaratannya kan sudah lengkap semua, kan sudah tanda tangan, materi dan sebagainya kan sudah lengkap dan komplit itu tadi. Tapi kok belum bisa masuk? Coba ditanyakan lagi ke Dignas kan gitu. Nah, terus tak tanyakan lagi itu tadi, ini jasanya belum ada 1 tahun, Mbak. Waktu itu jawaban dari Dignas, ya. kenapa belum bisa masuk Dapodik? Karena ijazah dari Bu Melan ini belum 1 tahun. Iya, Ya. belum 1 tahun. Terus apa yang dilakukan setelah itu? Saya kan tanya, ini bagaimana solusinya biar saya itu Bisa masuk Dapodik, ya kan? Terus diberi solusi kalau misalkan jenengan masuk PTT, mau apa mboten? Kan ditanya, yaudah enggak apa-apa Pak, yang penting saya masuk Dapodik dulu, soalnya kan kalau kita masuk Dapodik kan udah ayam dulu gitu maksudnya itu. Itu saran dari Dignas, bagaimana kalau menjadi PTT, tapi jenengan sudah bisa masuk Dapodik, gitu? Iya, enggak, saya kan bilang pokoknya tuh yang penting saya bisa masuk Dapodik dulu kan gitu. Iya. Itu tahun berapa Ibu? Tahun 2023. Hasilnya akhirnya masuk Dapodik? Akhirnya masuk, iya. Terus ini persyaratannya apa saja? Nanti kalau misalkan ada yang kurang atau bagaimana biar saya apa namanya itu lengkapi kan gitu. Terus dikasih tahu persyaratannya ini kan, dikasih tahu iya Pak, besok apa namanya itu saya kesini lagi bakal melengkapi berkas yang Bapak suwun itu tadi. Terus saya lengkapi berkas itu tadi, terus besoknya lagi saya ke sana, terus diterima dengan baik. Alhamdulillahnya itu masuk Dapodik. Iya, walaupun baru masuk PT, tapi bagi saya nggak apa-apa. Jadi suatu saat kan pasti kan ada perubahan. Ini perjuangan untuk bisa masuk Dapodik itu sebegitu. Ya, artinya jenengan tidak patah arang. Gagal coba mencari informasi kekurangannya apa. Sempat curhat nggak sama keluarga? Kok gini? Kalau sama suami iya, tapi kalau sama orang tua enggak. Daripada kasihan juga kan, dia nanti kepikiran. Kan, kasihan. Iya. Begitu masuk Dapodik, Ibu tetap di SDN 2 Kunden. Iya. Ya. Waktu itu begitu masuk Dapodik, Ibu masih guru mapel? Masih ya? Iya. Masih bahasa Inggris. Terus sempat nggak di perjalanan ini jenengan di situ PTT ya tadi ya? PTT ya. Sempat kegeser posisi atau sempat apa? Ada. Ya. Tahun berapa Ibu? Tahun 2023. 2023. 2023 di akhir bulan kalau tidak antara Agustus Oktober itu. Oh gitu ya. Itu gara-gara apa Bu? Karena yang pertama kan Dapodiknya itu kan baru PTT. Saya kan seharusnya yang GTT tapi PTT kan gitu. Terus ada yang dari luar masuk sana, mau nggak mau kan tetap saya tergeser itu tadi. Dari luar ini gara-gara mungkin tenaga ASN P3. Oh gitu ya. Tenaga ASN P3K. Kayak gitu ya. Iya, jadi begitu kegeser terus posisi Ibu gimana? Tidak. Langsung lagi jadi guru mapel lagi. Oh, guru mapel lagi. Iya, jadi guru mapel lagi. Dan itu Ibu tetap konsisten, tetap mengajar di situ meskipun dengan posisi-posisi yang seperti itu ya Bu ya. Artinya ini perjuangan ini benar-benar menurut saya pribadi ini heroik.
Ibu kan pertama nggak punya cita-cita lah jadi tenaga pendidik, tapi akhirnya dorongan-dorongan kanan kiri dari orang tua, dari suami, akhirnya ibu menjadi tenaga pendidik. Satu, mulai 2018 dan kemarin baru Oktober menjadi tenaga P3K. Pengalaman yang mungkin cukup menyesakkan apa-apa, kira-kira apa Bu? Yang pengalaman ya membuat kita itu agak misalnya itu kok gini cobaannya atau ya, apa? Sempat. Apa Bu itu kira-kira? Pengalamannya itu kan di saat teman saya bisa untuk mendaftar P3K, tapi saya tidak bisa. Iya. Nah, awalnya itu kan yang tahap 2 ini kan masih PTT tapi masih belum bisa untuk masuk ikut tes itu tadi. Nah, di awal dari Desember kemarin 2024, posisi saya itu masih hamil 7 bulan, anak yang kedua. Nah, itu kan yang teknis kan membuka peluang. Nah, terus saya itu hampir putus asa Pak awalnya itu. Soalnya kan kenapa putus asanya? Apakah ibu hamil baru berbeda? Soalnya kan kalau ikut P3K yang guru kan masih belum bisa. Soalnya kan dapetnya itu kan PTT itu tadi. Nah, akhirnya itu tadi teman saya yang satu sekolahan itu juga sama mau ikut daftar yang teknis. Nah, soalnya kan teknis itu peluangnya kan besar pada saat itu. Begitu saya sudah menyiapkan persyaratan untuk melampirkan P3K itu tadi kan. Persyaratan persyaratan itu tadi. Terus saya ke kantor Korwil itu tadi. Nah, sampai sana saya ditolak. Soal itu kan gini Mbak, ini ijazah jenengan itu PGSD. Ya memang PGSD Pak. Lah terus kenapa kan saya bilang gitu. Lah misalkan jenengan kalau ikut teknis apa nggak eman-eman kan gitu. Soalnya kan ijazahnya ini kan PGSD. Lah gimana Pak? Soalnya kan saya ikut yang guru kan nggak bisa. Soalnya kan dapodik saya kan bukan GTT tapi PTT kan gitu. Udah Mbak, ini jenengan bawa pulang aja, simpan. Tunggu informasi selanjutnya kan gitu. Ini di bulan apa tahun? Di bulan Desember 2024. 24. Iya. Ya akhirnya persyaratan itu tadi tak bawa pulang lagi. Nah, kepala sekolah kan saya matur sama kepala sekolah saya, Bu, ini saya minta tanda tangan jenengan mau ikut P3K yang teknis. Mbak, lan jenengan iki ijazah saya PGSD apa gak eman-eman nek jenengan ikut teknis ini. Udah enggak apa-apa pulang. Saya kan begitu, enggak apa-apa Bu. Saya coba dulu, barangkali kalau memang rezeki kan bilang gitu. Terus tenang Mbak, nggih Bu, insya Allah saya itu bilang gitu. Terus ya itu tadi saya ke kantor, berkas saya ditolak, disuruh pulang. Ya akhirnya saya pulang. Begitu beberapa minggu selanjutnya itu dikasih kabar sama kepala sekolah saya, nek ini jenengan bisa daftar P3K guru. Lah kok gitu? Soalnya kan dapodik saya kan PTT, ndak guru kan gitu. Ini dapodik itu Mbak mau dibuka, soalnya itu kan banyak guru yang tertahan di situ. Ada yang di persyaratan PTT, persoalan itu tadi kan. Ada juga yang sudah ngabdi lama tapi belum bisa masuk dapodik kan gitu. Masa gitu Bu? Ya ini nanti jenengan pertemuan dulu ya di Korwil jam sekian kan gitu. Nggih, saya bilang gitu. Terus saya pergi rapat itu tadi, terus nanti jam 1 ada pertemuan di aula aja di Dignas. Dignas, kan, gitu. Nah, jadinya itu kan sebelumnya kan saya sudah dibilangin sama kepala sekolah saya, pokoknya jenengan harus menyiapkan persyaratannya ini gini Mbak kan gitu, sama teman saya yang satunya itu tadi satu sekolah. Nggih Bu, saya kan bilang gitu. Persyaratan sudah saya siapkan semua. Terus siang itu tadi setelah zuhur sekitar jam 2:30 itu saya pergi ke Dignas untuk pengajuan daftar ke dapodik itu tadi. Alhamdulillah bisa. Iya, terus kan dituntun dari sana kalau misalkan pengajuan dapodik untuk pendaftaran P3K ini sudah bisa dilakukan. Nah, dari situlah saya mengurus berkas-berkas yang untuk dipersiapkan daftar tes P3K itu tadi.
Akhirnya ada tes P3K. Iya. Ya, ini di bulan apa, Bu? Di bulan Mei kemarin. 2025 ini. Iya, 2025. Tesnya di Blora Semarang. Semarang Iya, ya. Semarang. Ibu waktu itu diantar suami sama Iya, sama anak-anak. suami. Oh iya. Jadi Terus pengumumannya setelah tesnya Mei, pengumumannya kapan, Ibu? di akhir Juni. Akhir Juni ya. Iya. Begitu panjenengan dikabarkan ikut lulus, ikut apa? Ini kan sungguh satu luar biasa perjuangan panjang, Ibu itu. Ini tentu kan perlu disyukuri. Iya. Langsung bilang ke suami, bilang ke orang tua, apa gimana, Ibu? Awalnya saya nggak tahu kalau Terus yang memberitahu teman saya. teman ya. Iya. Oh, ini lulus Iya, waktu itu kan apa namanya tuh tanggal sekian ini bakal pengumuman P3K kan gitu. Nah, saya tuh ya santai Pak, maksudnya nggak terlalu saya pikir pengumuman apa enggak itu enggak. Terusan begitu saya sampai rumah di WA sama teman saya, Mbak selamat gitu. Loh, selamat apa kan tak pikir gitu kan, selamat apa nih. Lu masa iya jenengan nggak tahu, lu nggak tahu apa, gua kan gitu nggak tahu apa nih. Itu coba dilihat di apa namanya tuh akunnya jenengan kan gitu. Nah saya lihat itu tadi apa delalah itu tadi lulus P3K itu tadi. Ya, waktu itu orang pertama kali yang dikasih tahu siapa? Kabar begitu jenengan buka di akun terus ada nama Ibu lulus. Orang tua saya. Orang tua. Iya. Kemudian mungkin suami bekerja. Iya, pada saat itu pulang istirahat makan dulu. Oh, iya. Tapi setelah orang tua, suami juga diberitahu. Ini kan syukur alhamdulillah. Itu akhirnya kemarin juga ikut pelantikan P3K. Ya, sehari sekian ribu itu. Bahkan bersama-sama juga dilantik. Ibu kemarin waktu peringatan Hari Guru Nasional, Ibu ikut upacara di kabupaten atau di sekolah nasi kuning? Di sekolahan. Pertama kali memperingati Hari Guru, pasca Ibu diangkat menjadi tenaga karyawan P3K Kabupaten Blora. Perasaan Ibu kayak apa? Bahkan mungkin murid-murid itu memberi sesuatu ucapan apa atau gimana, Bu? Luar biasa, Bu. Iya, waktu itu di sekolah. Iya, di sekolah. Oh, alhamdulillah. Itu mungkin ini ya, Bu ya. Iya. Mungkin ya. Ini gambar yang ada di sini. Ini kelas 4 berarti. 4, iya. Kelas 4 SDN Kunden 2. Iya. Ya, ini barangkali kenang-kenangan yang perjuangan panjang Ibu mulai 2018 sampai 2025. Satu cita-cita Bu sekarang kan sudah jadi pegawai P3K sebagai guru kelas 4. Cita-cita Ibu ke depan, pengabdian Ibu ke depan itu kayak apa, Bu? Barangkali bisa nggak? Mungkin cita-citanya membuat kita sebagai guru membuat anak didik kita menjadi lebih kuat, cerdas, dan sebagaimana kita sebagai guru sebisa mungkin kita bisa mendidiknya dengan baik. Ya, ini sekali lagi Ibu, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, terima kasih atas rawuhnya ke sini. Pemirsa, mudah-mudahan perjalanan panjang dari Bumelan ini menjadi inspirasi dari para tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Blora. Konsistensi, kesabaran, buah kesabaran, akhirnya meskipun di awal ini tidak dicita-citakan, toh karena memang takdir Bumelan ini menjadi tenaga pendidik, akhirnya sekarang di level ini sudah kesampaian. Ya, selamat bertugas Bumelan untuk mendidik generasi penerus kita, anak-anak bangsa ini nanti menjadi
SDM yang berkualitas, karena NES ke depan tantangan hidup, tantangan SDM, persaingan hidup ini kan sangat-sangat luar biasa. Terima kasih atas rawuhnya di studio Blora TV. Sekali lagi selamat Hari Guru Nasional. Ya Bu Melan, mudah-mudahan tetap konsisten, tetap lebih meningkatkan perannya, termasuk mungkin untuk seluruh guru yang ada di Kabupaten Blora. Saya dengan seluruh kru Blora TV mengucapkan Hari Guru Nasional yang ke-31. Sungguh pengabdian yang tiada batas, sangat pantas. Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Blora atau bahkan di mana saja berada, kalian adalah sangat pantas untuk menyandang gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Mohon maaf barangkali obrolan singkat kami dengan Bu Melan ini ada salah, ada khilaf, atau mungkin barangkali menyinggung perasaan orang lain, tapi nawa itu kita sama sekali barangkali tidak ada niatan untuk itu. Dan terima kasih mungkin dari Ibu pengawas yang juga ikut menemani di studio kami. Bu siapa Bu Melan? Bu Widya. Bu Widya yang dengan setia juga ikut menemani obrolan singkat kita di studio Blora TV. Blora TV ini semoga Bu Melan, Bu Widya dengan seluruh guru yang ada di Kabupaten Blora bahkan di seluruh Indonesia, semoga amanah, diberi kesehatan, diberi panjang umur, rezeki yang barokah dan tawakal untuk menghantar anak-anak penerus generasi kita untuk menuju Indonesia Mas. Pemirsa, sekian. Sekali lagi barangkali ada khilaf, ada salah, ada tutur kata kami juga tamu kami Bu Melan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini, obrolan singkat ini bermanfaat bagi semua saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Melan.